Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan saudari Safira Azhara, nomor NIM berapa nomor NIM? 2018-12-11-055. Pada hari ini Indonesia Baking School mengadakan seminar proposal ya atas sempro yang proposal berjudul pengaruh komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage terhadap ketepatan waktu corporate internet bank reporting. Studi pada perusahaan properti real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Ini panjang banget nih. Ini studi ini panjang sekali, nanti dikurangi ya judulnya, lupa saya kemana itu. Panjang sekali judulnya. Untuk itu dari Indonesia Baking School sudah menunjuk saudara Bapak Dr. Taufik Hidayat ya. Ini baru hangat doktor ya. Kemudian Ibu Liliana Sufina akan menyusul doktornya ya. Saya nyusul Pak Taufik ke Bandung aja Pak, dokternya ntar dulu. Ya, mudah-mudahan pada pagi yang cerah ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, dan nanti Safira lancar menjalani seminar proposal ini. Pada tahap pertama nanti Safira kami persilakan untuk presentasi 15 menit. Habis itu nanti kita berikan waktu kepada Pak Taufik Hidayat, Pak Dr. Taufik sama Ibu Liliana Sufina. Untuk itu sebelum dimulai silakan berdoa dulu. Saya izin jelaskan ya Pak, Bu. Udah. Berdoa udah. Sudah. Udah nggak kedengaran, aminnya nggak kedengaran. Berdoanya dalam batin. Pak. Ya, silakan. Iya Pak. Apakah sudah terlihat Pak, Bu? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Dr. Suparta, SEME AKCA selaku dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Taufik Hidayat, SEAKCAM Bangvin, dan Ibu Liliana Sufina, SEAKMSI, selaku dosen penguji saya pada hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Devita yang telah membantu pelaksanaan sempro saya, serta para audiens yang telah hadir pada pagi hari ini. Saya Safira Azhara, mahasiswi akuntansi 2018, ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul pengaruh komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting, studi pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah terjadinya perkembangan teknologi informasi yang menyebabkan kemajuan dari segala aspek. Tentunya berdampak secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat secara mudah diakses dengan bantuan internet. Berdasarkan berita yang telah dilansir oleh Internet World Statistics, mengatakan bahwa Indonesia telah menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak, yaitu sebesar 7,7% dari populasi pengguna internet di negara-negara Asia. Hal tersebut mendorong pelaku bisnis untuk mempublikasikan informasi perusahaan melalui website perusahaan. Tentunya, internet berperan serta dalam proses penyampaian informasi. Maka dari itu disebut juga corporate internet reporting. Corporate internet reporting merupakan upaya perusahaan dalam menyediakan informasi yang up-to-date secara tepat waktu kepada pihak-pihak eksternal perusahaan. Penyampaian informasi perusahaan ke website perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan dalam ikut serta mewujudkan program paperless reporting yang diterapkan di Indonesia, dan juga penerapan transparansi mengenai kondisi perusahaan, khususnya kondisi keuangan perusahaan.
Namun berdasarkan data yang dilansir dari pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2021 masih terdapat beberapa perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan. Pada tahun 2017, terdapat 20 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan perusahaan. Pada tahun 2018, mengalami penurunan, yaitu terdapat 10 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan, terdapat 42 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Begitu juga pada tahun 2020 terjadi peningkatan kembali, yaitu terdapat 96 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Dan pada tahun 2021 masih terdapat 53 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi dari jurnal Toga Torop dan Wijaya tahun 2020 dengan judul Good Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Ketepatan Waktu Corporate Internet Reporting. Kontribusi penelitian ini adalah, pertama, penelitian ini menggunakan objek penelitian pada perusahaan properti dan real estate. Kedua, penelitian ini menggunakan data tahun penelitian dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Dan yang ketiga, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji data penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimana pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Ketiga, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Keempat, bagaimana pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Berikutnya tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Kedua, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan mendapat bermanfaat bagi akademisi. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan dapat menjadi pembanding untuk menambah wawasan mengenai ketepatan waktu corporate internet reporting. Kemudian bagi emiten, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam membuat informasi laporan keuangan yang lebih relevan serta tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Dan bagi investor, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor maupun calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam menilai suatu informasi perusahaan, baik keuangan maupun non-keuangan, yang berkualitas dan menentukan pilihan untuk investasi yang sesuai, serta dapat dilihat dari sisi kinerja perusahaan. Selanjutnya, grand theory yang digunakan pada penelitian ini adalah agency teori dan signaling teori.
Agensi teori pertama kali dikemukakan oleh Johnson dan McLean menjelaskan bahwa hubungan keagenan yang digambarkan sebagai suatu kontrak satu atau lebih orang atau prinsipal yang melibatkan atau agen untuk melaksanakan tindakan atas nama mereka yang melibatkan pelimpahan wewenang oleh prinsipal kepada agen untuk menjalankan perusahaan dan memiliki wewenang setiap pengambilan keputusan. Kemudian signaling teori menjelaskan bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal kepada investor mengenai informasi yang berisikan hal apa yang telah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam merealisasikan keinginan investor. Kemudian variabel penelitian. Untuk variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini yaitu ketepatan waktu corporate internet reporting yang merupakan salah satu bentuk perwujudan dari perusahaan untuk melakukan publikasi informasi perusahaan melalui internet, baik melalui Bursa Efek Indonesia maupun website yang dimiliki oleh perusahaan. Pada penelitian ini, untuk mengukur ketepatan waktu corporate internet reporting, peneliti menggunakan metode dummy yang menggunakan pengukuran 10 kriteria untuk mengaplikasikan indeks dalam mengukur tingkat pengungkapan informasi perusahaan melalui website, di mana setiap website perusahaan akan diperiksa dan dihitung dengan memberi nilai angka 1 untuk perusahaan properti dan real estate yang menerapkan salah satu dari kriteria yang ditemukan di website perusahaan, dan angka 0 untuk perusahaan properti dan real estate jika salah satu dari kriteria tersebut tidak ditemukan di website perusahaan. Indeks tersebut berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wan Farhasya V. Kamalu Arifin pada tahun 2016. Kriteria tersebut meliputi: pertama, terdapat tanggal terakhir pembaruan website; kedua, terdapat tahun terakhir pembaruan website; ketiga, terdapat harga saham terakhir; keempat, terdapat waktu spesifik harga saham terakhir; kelima, terdapat laporan interim tengah tahun terakhir; keenam, terdapat laporan interim secara kuartal terbaru; ketujuh, terdapat kalender yang berisi event keuangan mendatang; kedelapan, terdapat fitur untuk mendaftarkan email pengguna jika ingin memperoleh kiriman press release atau newsletter; kesembilan, terdapat press release terkini dan berita terkini perusahaan; dan kesepuluh, untuk email atau pengiriman pertanyaan secara online, tersedia estimasi tanggal kapan pertanyaan tersebut direspon. Selanjutnya, variabel independen yang digunakan pada penelitian ini. Pertama, komite audit yang merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Kedua, profitabilitas yang merupakan alat untuk mengukur kesuksesan atau kegagalan dari suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Karena tingkat profitabilitas merupakan suatu informasi yang penting yang berperan sebagai acuan untuk menilai kinerja pihak perusahaan dalam mengelola maupun menjalankan perusahaan. Ketiga, ukuran perusahaan yang merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya ukuran perusahaan. Dan yang keempat, leverage yang merupakan penggunaan hutang untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Selanjutnya, tabel penelitian terdahulu. Berikut merupakan tabel kumpulan penelitian terdahulu yang peneliti gunakan. Penelitian ini menggunakan referensi dari total 7 jurnal internasional dan 8 jurnal nasional. Berikut kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini terdiri dari 4 variabel independen, yaitu komite audit, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage. Kemudian untuk variabel dependennya menggunakan ketepatan waktu corporate internet reporting. Kemudian pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Hipotesis pertama, komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Lalu hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Hipotesis keempat, leverage berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu corporate internet reporting. Selanjutnya masuk ke bab 3. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif kausalitas, dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan dan data yang dibutuhkan dalam kriteria yang berasal dari website perusahaan yang telah dipublikasikan.
Kemudian objek penelitian digunakan, penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada sektor properti dan real estate yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, teknik observasi non-partisipan, dan metode proporsi sampling. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini antara lain, pertama, perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2021. Kedua, perusahaan sektor properti dan real estate yang memiliki website perusahaan yang aktif atau dapat diakses dan tidak sedang dalam perbaikan. Dan yang ketiga, laporan keuangan yang memiliki kelengkapan data dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sesuai dengan variabel yang dibutuhkan pada penelitian ini. Selanjutnya, operasional variabel. Untuk variabel dependennya, ketepatan waktu corporate internet reporting, formulasi yang saya gunakan, TCIR sama dengan total indeks TCIR setiap perusahaan dibagi total indeks TCIR maksimum dikali 100%. Kemudian untuk variabel independen komite audit, formulasi yang saya gunakan yaitu total dari komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian untuk profitabilitas, formulasi yang saya gunakan adalah ROA sama dengan net income ditambah interest expense dikali 1 dikurang tax rate per average total asset. Kemudian ukuran perusahaannya saya menggunakan formulasi logaritma natural dari total aset, dan untuk leverage formulasi yang saya gunakan adalah total debt per total aset. Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan aplikasi pengolahan data EVO 9. Analisis data ini menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan penelitian sebagai berikut. TCIR IT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 KA IT ditambah beta 0 ROA IT ditambah beta 3 size IT ditambah beta 4 leverage IT ditambah E IT. Dengan TCIR merupakan indeks timeliness of corporate internet reporting, beta 0 merupakan konstanta, beta 1 sampai dengan beta 4 merupakan koefisien regresi, KA merupakan komite audit, ROA merupakan ROA return on asset, size untuk frame size atau ukuran perusahaan, live untuk leverage, E untuk error term, I sebagai perusahaan properti dan estate, dan T periode waktu variabel. Penelitian ini juga menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi, dan juga uji koefisien determinasi atau F-quadrat. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis, penelitian ini akan menggunakan uji parsial atau uji tab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Sparta selaku pembimbing saya. Terima kasih kepada Saudara Safira Az-Zahra ya. Ya Pak. Selamat sudah sampai ke tahap seminar proposal ya. Jadi mudah-mudahan waktu 1 bulan ke depan sudah bisa sidang skripsi ya. Oke, untuk tahap berikutnya kita persilakan kepada Bapak Dr. Muhammad Taufik Hidayat untuk memberikan tanggapan, masukan dan sebagainya. Silakan Bapak Dr. Taufik Hidayat. Silakan. Terima kasih Pak Associate Prof. Dr. Sparta. Mudah-mudahan asosiatnya cepat dilepas ya. Amin Safira. Amin, amin. Saya ikut Pak Taufik ya, tunggu Pak Taufik deh. Safira, ini apa? Temanya ini terus terang baru buat saya ya Safira ya. Iya Pak. Tentang corporate internet reporting. Iya Pak. Atau kalau saya barusan buka Google Scholar ya. Itu singkatannya CIR gitu ya. Iya Pak. CIR, Corporate Internet Reporting. Nah ini kan ada dua keyword ya. Pertama riset, satu CIR, yang kedua ketepatan waktu ya. Iya Pak. Nah ini saya coba memahami keyword ini di bab 1 Safira ya.
Iya, Pak. Satu Safira. Ini mungkin perlu dibahas di awal dulu, Safira. Iya, Pak. Kalau di bab 1, paragraf awal itu kan Safira menjelaskan perkembangan teknologi informasi ya. Iya, Pak, betul. Nah, inti paragrafnya kan itu. Kemudian paragraf kedua, ya, dampak internet terhadap perubahan gaya hidup. Ya kan? Terus bab ketiga itu tujuan pelaporan keuangan. Ya. Iya, Pak. Nah, saya coba nyari-nyari nih. CIR-nya di bab berapa? Paragraf keberapa? CIR setelah saya ngejelasin ada undang-undang buat publikasi Itu di bab di halaman 4 itu ya? Iya, Pak, betul. Internet Itu sekilas, iya. Kemudian di bab 2-nya baru saya jelaskan. Nah, di sini Safira, tidak semua pembaca ini kan nanti kamu mau dipublikasi ya? Oh iya, Pak. Publikasi di jurnal ya minimal ya internasional lah gitu kan. Nah, ini makanya bidang kajian corporate internet reporting ini sebaiknya ditempatkan di paragraf pertama. Baik, Pak. Jadi studi Safira ini tentang corporate internet reporting, ya kan? Oke. Jadi ini sebagai pemantik ya, pemantik perhatian dari si pembaca. Kalau dengan format sekarang, saya pikir Safira itu akan menulis tentang teknologi informasi gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, padahal skopnya lebih fokus ke CIR ya. Iya, Pak, betul. Oke, jadi ini di latar belakang di paragraf pertama ini lebih baik diuraikan tentang skop atau definisi atau perkembangan riset tentang CIR ya. Ya, Pak. Corporate Internet Reporting. Oke. Jadi Safira itu asli mana? Saya asli Jakarta, Bapak. Kalau Jakarta gini. Iya, Pak. Pertama, orang kan tertarik misalnya Jakarta kan Betawi. Iya, betul. Betawi makanannya asinan Betawi, itu langganannya Bu Vina tuh, ya kan? Nah, backgroundnya kalau asinan Betawi ini kan tentang misalnya asinan Betawi itu seperti apa sih? Oh, itu kudapan. Nah, kemudian bahan-bahannya seperti ini karena asinan Betawi kan beda sama asinan Bogor ya. Iya, Pak, beda tipis. Nah, beda jauh bukan tipis. Ya kan? Jauh banget. Satu sayur, satu buah gitu kan. Satu pakai kerupuk, yang satu enggak gitu. Iya. Nah, jadi supaya tidak terjadi bias gitu ya, tidak terjadi bias di pemikiran pembaca, maka ini mungkin dikedepankan. Saya itu ingin meneliti apa sih itu corporate internet reporting. Nah, ini bidang kajian seperti apa gitu. Nah, mungkin dijelaskan ya. Iya, Pak. Karena tidak semua pembaca itu sudah ahli ya. Oke, levelnya belum semua ahli. Ya, mungkin itu baru pertama ya, mengenal CIR itu. Kemudian keyword yang kedua kan ketepatan waktu ya. Ketepatan waktu. Nah, Safira ini sudah menyinggung ketepatan waktu di ini ya, di halaman 2 ya. Iya, Pak. Yang dimaksud ketepatan waktu ini adalah 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Iya. Oke, ini kalau untuk penerbitan financial report ya. Iya, Pak. Nah, sementara untuk yang corporate internet reporting itu hanya financial report atau semua informasi? Semua informasi, Pak. Nah, jadi kriteria ketepat waktu kan beda sama yang Bapak paham ya?
Betul nggak? Iya, Pak. Apakah semua informasi yang harus dipublikasi perusahaan itu maksimum 4 bulan setelah tahun buku berakhir? Pengertiannya gitu nggak? Iya, Pak. Ya? Iya. 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 Iya atau enggak? Iya, Pak. Iya. Iya, betul. Jadi yang dimaksud ketepatan waktu itu adalah 4 bulan setelah tanggal tutup buku. Jadi 30 April ya? Maret, Pak, harusnya. Iya sih. 4 bulan kok. Paling lama 4 bulan. Paling lama 4 bulan. Ketika 30 April ya? Nah, sementara tadi kamu sebut corporate internal reporting kan tidak hanya laporan keuangan. Iya. Laporan triwulanan itu juga corporate internal reporting. Laporan apa? Sustainabilitas itu juga corporate internal reporting. Annual report itu juga CIR. Nah, semuanya itu kan tidak ada batasan ya, harus 4 bulan dari tahun buku. Nah, yang Safira gunakan pengertian ketepatan waktu apa? Apakah tetap mengacu Bapepam di paragraf kedua, halaman kedua ya? Iya, Pak. Atau yang ada di ini bab 3 atau bab 2? Kan di bab 2 dan bab 3, Safira ini mendeskripsikan ketepatan waktu. Mana yang dipakai, Safira? Yang di bab 2, Pak, karena yang buat internet kan ternyata nggak terbatas. Gitu. Bab 2. Bab 2-nya apa ukuran yang dipakai, Safira? Bab 2-nya bunyinya gimana? Ketepatan waktu adalah apa? Di bab 2 halaman berapa, Safira? Yang di halaman 28, Pak. Yang jelasin sebelum masuk ke CIR-nya, Pak. Masih waktu dalam penyampaian informasi laporan keuangan telah diatur dalam Putusan Otoritas Jasa Keuangan OJK No. 4 223 itu ya. Di situ Safira masih menggunakan ini halaman 23 paragraf kedua deh. Emiten perusahaan publik wajib menyampaikan laporan pada OJK paling lambat 4 bulan. Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini kan khusus laporan tahunan ya? Iya, Pak. Sementara yang dimaksud Safira tadi corporate internal reporting, internet reporting itu tidak hanya laporan keuangan tahunan ya. Nah, maka ketepatan waktu yang Safira gunakan yang mana sekarang? Karena dua-duanya Safira bahas ya. Di bab 1 ada, di bab 2 ada gitu. Yang mana Safira? Yang setahun pakai yang OJK, yang perusahaan go public memiliki laman website yang atau kriteria yang disampaikan oleh Kamal Luarifin. Kalau buat perhitungan nanti saya pakai yang itu sih Pak, yang 10 kriteria itu. Nah, kalau yang ini OJK dipakai yang kapan? Itu buat dasar sih Pak sebenarnya. Dasar bukan apa ya. Kalau misalkan di Indonesia seperti itu, namun kalau misalkan berdasarkan jurnal yang pernah saya baca, jurnal nasional saya baca tuh dia saya nggak pakai yang One Parha Pak. Jadi belum ada ketentuan yang resminya gitu Pak. Kalau yang jurnal sebelum-sebelumnya Pak, kayak Togatorop juga dia nggak pakai One Parha. One Parha ini dari jurnal internasional seperti itu. Oh, jadi yang dipakai si One Parha. Yang kriteria Ciwan ya? Iya. Ciwan Kamal Luarifin.
Kamalu Arifin. Nah, oke, jadi gini, biar pembaca yang baru ngerti seperti saya, gitu ya. Nah, supaya nggak bingung, maka yang ditonjolkan adalah kriteria timeliness corporate internal reporting dari si Wan Kamal ini. Nah, kemudian yang OJK tadi, Bapak Pam ya, itu lebih baik taruh di mana ya? Atau mungkin di hide aja? Di hide aja, Bapak Pak. Supaya nggak bingung. Iya, baik Pak. Karena OJK itu kan hanya mengatur untuk Pindah ke publikasi. landasan teoritis aja Pak D. Iya, Ke landasan teoritis aja. Tapi di bab 1 ada itu ya? Enggak, di bab 1-nya dipindahin ke landasan teoritis. Landasan teoritis. Nah, sementara dia nggak pakai itu masalahnya. Ya nggak apa-apa, kan kita ngomongin timeliness-nya aja Pak. Timeliness-nya aja. Iya, maksudnya timeliness yang dipakai si Safira ini bukan timeliness yang diatur oleh OJK. Iya, di landasan teoritis. Gini Pak Taufik, di bab 2 itu semua konsep timeliness disampaikan. Nanti ada lina terakhir mengatakan dipakai yang mana. Oh, oke. Ya, itu maksud saya gitu Pak. Kan kajian teori Pak Taufik. Kajian teori kan semua dimasukin. Jadi yang apa yang ada dimasukkan. Oke. Jadi dipindahin aja Safira ya. Kalau di bab latar belakang itu umum kan, umum. Umum aja garis tahu. Nanti detailnya kajiannya di bab 2. Bab 2, Pak, betul. Ya, oke. Ini yang orang tua sakit Safira nih. Siapa? Bukan? Iya, Pak. Yang ibu sakit siapa, kamu? Yang enggak, bukan saya, Pak. Bukan, satu lagi itu. Saya wajah mirip sama Pak Taufik. Saya bingung mana. Ya, wajah mirip. Silakan Pak Taufik, lanjut. Ya. Jadi ini membantu ini ya Safira ya. Iya, Pak. Membantu pembaca ya. Yang belum paham tentang corporate internet reporting. Iya, Pak. Dan konsep timeliness. Nah, gitu ya. Jadi pembahasan itu mungkin dibahas di bab paragraf 1 ya, di latar belakang bab 1 pendahuluan ya. Iya, Pak. Oke. Jadi misalnya orang masuk ke restoran Betawi. Nah, itu sudah kebayang apa? Soto Betawi sama asinan Betawi kan? Iya. Kan nggak mungkin ya, di situ nyari gudeg kan nggak mungkin. Iya, Pak. Pak Taufik, soto Betawi 50.000 sebangkuk dulu tuh ya. Angin Pak Taufik. 60 sekarang. 60.000, aduh. Tapi saya udah nggak bisa, nggak usah makan lagi, lambung saya naik gitu sekarang nih. Oh, nganu, lambung enggak? Iya, ini asam lambung saya. Oh, hindari itu apa? Durian. Oh ya, durian ya. Kopi. Wis, teh. Teh kalau teh nggak apa-apa kalau misalnya teh tawar ya. Nggak boleh kopi, teh, coklat nggak boleh Pak De. Pedes. Oh, teh nggak boleh ya? Nggak. Nggak boleh, teh nggak boleh, pedes nggak boleh, lemak nggak boleh, santan nggak boleh. Waduh, itu kacang-kacang nggak boleh. Jadi itu mah nanti kacang-kacangan harus masakan Sunda semua dong. Apa? Harus masakan Sunda semua. Iya, jadi kambingnya maksudnya jadi kambing, makan kambingnya. Makan kambing nggak boleh Pak, darah tinggi. Nggak, itu serijo boleh, serijo. Lah gimana nih, gazebo nggak boleh dong? Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Padi aja. Boleh apa? Ikan boleh, ikan goreng ikan. Oh, gulai ikan boleh. Gazebo. Makassar nggak bisa ke ini. Boleh ikan nggak pakai merica. Oh, kepala ikan kakap nggak boleh. Nggak pakai merica lah, pokoknya nggak merica, nggak pakai santan boleh. Boleh Pak, kepala ikan kakap mah, jangan santannya. Terus kalau sama makan Mas Sofit harus dibayar sama Mas Sofit tuh. Pasti bayar itu nggak bisa. Weh, mantap. Kapan dia traktirnya, Vin? Kita mau ditraktir, Vin? Besok Pak. Besok Pak. Besok yang ini, Mbak, ini dulu. Parana. Oh iya, Ratna berarti. Parana ya. Calon profesor. Jam berapa? Jam 12 ya? Jam 11 Pak di IBS. Tapi ntar kalau mau langsung juga dikasih tahu. Iya, oke. Sip. Lanjut Mas Sofit, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Terus yang kedua, Safira. Ya, Pak.
Ya. Kamu pernah ikut kelas saya nggak, Bir ya? Pernah, Pak. Akbi atau Akben atau SPM? Akmen. Akmen ya? Iya. Dulu ini online atau offline? Offline. Masih offline. Offline ya? Iya. Oke. Maaf ya, kadang-kadang saya udah berumur jadi cepat lupa. Ya, Pak. Mas Sofit itu kalau nggak berumur tuh masih dalam kandungan, Mas Sofit. Nah, gini Safira, ini coba gambar satu-satu. Ya, Pak. Nah, kenapa tadi saya berpandangan bahwa ketepatan waktu itu terkait ukuran OJK? Padahal kan tidak. Nanti untuk penelitian ini kan yang dipakai adalah kriteria si Cikwan ya. Iya. Cikwan Kamal gitu ya. Nah, di sini ini kan memberikan indikasi saja ya. Kalau dengan menggunakan ukuran OJK ya, tingkat keterlambatan laporan keuangan perusahaan adalah seperti ini. Nah, pernah nggak kamu ngitung itu ya, indikasi keterlambatan CIR perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia? Pernah nggak? Belum, Bapak. Belum ya? Iya. Penelitian terdahulu ada nggak? Ada, tapi kayak abu-abu gitu, Pak. Jadi nggak dijelaskan secara gamblang seperti yang punya Wan Farhan. Kalau abu-abu kan tinggal ngasih warna merah atau kuning gitu. Jadi belum. Kamu juga belum ini menghitung ini secara umum berapa gitu? Ada nggak? Belum, Bapak. Oh, belum ya? Iya. Oh, jadi maksud Bapak gini, Safira. Ini kan industrinya adalah properti ya. Properti. Bapak khawatirnya satu hal aja. Apa? Kalau seandainya di industri properti itu seragam semua, tepat waktu. Jadi kamu kan menggunakan indeks itu ya? Iya. Kalau tepat waktu berarti dapat 1 kan? Nah, kalau semua perusahaan sampel angkanya 1, kamu regres gimana nanti? Bisa nggak? Ya, bisa. Kan Y-nya semua 1 nih. Iya kan? Ya. Atau X-nya Y-nya semua 0 gitu. Nggak ada yang 1-0, 1-0, nggak ada. Semua 1 gitu. Nah, itu cara ininya gimana? Antisipasi. Tapi pernah sih pas saya iseng kayak random ngecek ada satu perusahaan Iseng yang itu artinya kamu lihat sambil lihat drama Korea gitu. Enggak, Pak, nggak gitu maksudnya. Maksudnya saya cek ada satu perusahaan yang ternyata websitenya nggak bisa diakses. Ada juga yang perusahaan lain yang ternyata nggak sesuai sama indeks. Ada beberapa yang komponen yang nggak diterapin di website tersebut gitu, Pak. Websitenya ada tapi cuma beberapa komponen aja yang diterapin seperti itu. Jadi bervariasi ya? Iya, betul. Oke, nah, terus perusahaan properti yang masuk bursa berapa perusahaan? Ada, kalau saya cek terakhir lewat bursa itu ada sekitar 80-an, Bapak. Banyak dong. Iya, betul. Yang bener lah. Yang properti real estate, iya Bapak, sekitar 80 seingat saya. Iya. Wih. Sebentar, perusahaan properti ya? Iya, Properti itu termasuk hotel? Iya, properti dan real estate, Pak, kalau di bursa efek. Oh, properti dan real estate yang masuk BII. Bukannya ada 8 aja? Udah terdaftar ada 80 sekian, Pak. Saya baru buka ini 8 loh. Coba. Sebentar. Ini untuk antisipasi ini, Safira, apa? Kalau seandainya dari data sampel tidak mencukupi. Oh, hanya 8, Safira. Bapak baca ini ya. 1, Bumi Serpong Damai BSD. Tempat Pak Sparta. Lipo Karawaci. Buvina. Ciputra. Agung Podomoro Land APL. Pakuwon Jati. Kemudian Sumarekon Agung. Kemudian Alam Sutra.
Kemudian PP pembangunan perumahan properti ada 8. Oke, sebentar. 41. Oh, penjelasannya banyak ya. Betul. Iya, bisa di next kan, Pak? Ya, betul. Iya. Ada Plaza Indonesia itu termasuk ya. Iya, Pak. Plaza Hansen Internasional, Mega Mandongal Properti, Metropolitan Kencana, Lipo Cikarang, Lipo Karawaci, seterusnya. Oke. Siap. Nah, ini kamu ada waktu, Safira, kalau 80. Kamu pengen lulusnya kapan? Kenapa? Maaf. Pengen lulus? Target pertengahan Juli, Pak. Secepatnya sebelum September sih, pasti. Pertengahan Juli? Iya. Ini udah Juni loh, pertengahan loh. Iya kan saya udah nggak intern, Pak, jadi dikejar semaksimal mungkin. Bisa? Insya Allah. Olah data 80 loh, Safira 80. Variabelmu berapa tuh? Variabel saya 4. 4. Sama ngitung indeksnya itu 5 berarti? 5 ya. Iya, Pak. 5 kali 80. Kali 5 tahun. 400 kali berapa tahun? 5. 5. Kali 5. Kamu hitung sendiri atau ada yang bantu? Hitung sendiri, Pak. Boyfriend gitu? Nggak punya. Cariin, Pak. Lulus dulu dong. Terus dulu. Sama Iqbal, Pak. Sama Iqbal. Iqbal siapa? Iqbal Pak Taufik lah. Iqbal Pak Suparta. Oh, Iqbal Pak Suparta. Iqbal saya masuk Pin. Oh, salah ya. Salah dong. Pak Taufik siapa? Tunggu. Ilham. Oh, Ilham. Oh iya, salah. Zidan, ayo Zidan. Zidan masih semester 6, Pak. Semester 4 malah. Kakaknya siapa tuh? Rian. Rian, udah lulus ya? Belum. Baru skripsian juga, Pak. Oke. Mas Sopin. Ya. Nanti asinan Betawi nanti itu. Oh iya dong, yang ini, yang jalan itu, Matraman itu. Iya, asinan Betawi. Biasa Vina suka kasih asinan Betawi biasanya. Iya, mudah-mudahan tanya loh. Habis Bapak pas Parta nggak ada. Mudah-mudahan besok nggak lupa. Ya deh, insya Allah, amin. Datang tapinya. Insya Allah. Kita bawain. Ya, asinan Betawi itu kuahnya itu. Sorry ya Safira ya, kita bahas kuliner ya. Bu. Karena yang uji ini umurnya udah di atas kepala 5 semua, jadi jadi ini ya paling tua saya. Iya, sebentar lagi kita ngomongin cucu, Safira. Lagi ngomong obat. Kalau saya obat gula. Jadi tiap pagi ngingetin, obat gula udah belum? Gitu. Obat asam lambung. Kalau Bu Vina semuanya masih bisa. Vina masih oke dia. Vina masih sering ke salon. MS Glow. Masih suka ke salon dia. Pandemi Pak, salonnya sama Ica aja. Iya, siap. Jadi itu Safira dicatat. Kamu catat nggak Safira? Ada notulen saya juga, Pak. Saya juga notus. Ada ya. Oh, ini kan direkam juga ya. Iya. Siap. Jadi terus kemudian di Safira. Iya, Pak. Salah satu variabelnya kan komite audit. Di halaman 7 kamu definisikan komite audit merupakan sejumlah anggota dewan direksi. Ya kan? Di halaman 7. Ya, Pak. Iya, sudah. Sementara di teori pengertiannya beda. Komite audit itu membantu dewan komisaris. Ya, yang benar yang mana itu, Safira? Iya, bagian dari manajemen atau dewan komisaris? Bagian dari manajemen. Kok manajemen sih? Komisaris, Pak. Maaf. Komisaris, Bapak. Jadi ini yang di halaman 7. Saya perbaiki, Bapak. Kamu edit aja ya. Bapak. Salah satu dari bagian manajemen perusahaan adalah komite audit. Ini si Aren, jangan-jangan kamu salah baca nih. Kalau memang benar si Aren, berarti harus dikasih tahu nih Mas Aren nih. Mas Aren, komite audit bukan bagian dari manajemen gitu ya. Ya, oke.
Bagian itu yang nanti dikoreksi ya, Safira ya. Iya, Pak. Karena ini di bab 1, masih di bab 1. Jangan sampai ada salah pengertian. Penelitian yang paling banyak kamu referensi si Toga Torop ini ya, Iya, Bapak. dan Wijaya. Ini Wijaya ini Pak Erik atau gimana? Bukan, Bapak. Eh? Bukan Erik Wijaya. Oh, bukan ya. Ini sebagian besar kan yang jadikan referensi ya. Kalau Idawati itu Bu Wiwi? Bukan, Bapak. Bukan. Oh, bukan Bu Wiwi juga? Bukan. Kalau Sparta ada nggak Sparta? Ada. Ada satu. Ada. Kalau nggak ada, beberapa. aduh. Kalau nggak ada, Nggak saya sisi, Pak Taufik, nggak saya sisi. iya, kebangetan. Tapi yang relevan, saya kira. Iya, Bapak. Penelitian Pak Sepata tentang NPL jangan masuk. Banyak tuh. Ya. Ya, pokoknya NPL lah pokoknya. Untuk situasi Pak Taufik. Ya. Terus hipotesanya ngajunya gimana, Safira? Sesuai sama yang di Togator, Bapak, kan saya replikasinya. Ya. Sesuai sama yang di Togator, penelitian Togator. Oh, sesuai yang ini. Jadi ini replikasi dari Togator. Cuma bedanya apa? Kan ada bedanya tadi. Kalau Togator dia pakai objeknya di BUMN sama pakainya regresi logistik. Kalau saya regresi yang berganda sama objeknya itu properti dan estate gitu, Pak. Sama dia GCG-nya tuh bukan GCG semuanya, jadi kayak cuma beberapa aja. Jadi saya lebih terfokus ke komite auditnya aja gitu. Oh, oke, lebih fokus ke komite auditnya. Ya, saya sama. Oke, nah tadi modelnya apa? Regresi logistik, kamu berganda? Iya, saya kurang di jurnal Togatorop yang logistiknya nggak terlalu dijelasin, Pak. Saya jadi bingung. Oh, tapi sebenarnya dia pakai regresi logistik ya? Iya. Safira, boleh nggak kamu jelasin sedikit bedanya regresi logistik sama berganda? Terkait penelitianmu ini, kenapa lebih cocok regresi berganda? Kalau yang logistik dari yang Togatorop itu hasilnya ya apa ya, Pak? Enggak, maksud saya ini kan rumusan masalah sudah ada gitu ya. Uji hipotesa sudah ada gitu ya. Nah, maksud saya untuk menjawab hipotesa itu kamu kan lebih condong ke regresi berganda gitu ya. Iya, karena ada beberapa penelitian yang sama juga pakai regresi nilai berganda juga, Pak, bisa. Jadi maksud saya gini, sebenarnya si Togatoro tadi kan pakai logistik. Nah, kamu punya bayangan nggak kira-kira bedanya apa sih gitu? Kalau yang logistik dia nggak apa kan, kalau saya daminya tuh saya pindahin ke presentase buat jadiin rasio ya, Pak. Jadi buat nilai berganda. Kalau logistik dia nggak pakai formulasi yang itu, Pak. Pakai logit aja, Mbak. Logit gitu ya. Oke, nanti hasilnya lebih unggul yang mana? Lebih akurat yang mana? Kalau dari penelitian yang saya baca yang linear, Pak. Yang mana? Yang saya pakai. Yang ini yang berganda. Iya. Itu apa sih? Sebentar, Mas Taufik. Ya. Si Safira, kamu dependennya dummy ya? Dummy, tapi saya pakai formulasi, Pak. Pakai indeks dia apa sih, Pak? Pakai indeks, Pak. Pakai indeks ya. Iya, indeks. Apa gini nggak apa-apa. Bukan dummy 01 enggak. Kalau dummy kan harus pakai logit kan. Ya. Oke. Saya pakai indeks. Safira, ini output penelitianmu ini akan masuk Sinta berapa, Safira? Target. Lah kok ketawa sih? Tergantung dosennya, Mas Taufik. Iya. Sinta opat ya? Atau yang paling tinggi Sinta 1 ya? 2 deh. Amin. Sinta 2 biar pas-pasan langsung dapat Prof. Iya. Sinta 2 ya, Safira ya? Amin ya, Pak. Jadi maksud saya juga ngerjakan itu, Mas Taufik. Atau gimana? Mas Taufik, kalau jurnal nanti
Saya ngerjakan langsung tuh, nggak mahasiswa banyak nggak mau. Oh. Nggak mau ini kemarin itu yang mau. Safira mau nggak? Safira mau ya? Iya, Pak. Kalau mau kalau nggak mau terpaksa saya mauin. Nah, tiga deh. Iya, Nah, Pak. kemarin itu ada mahasiswa saya suruh kirim jurnal kayak itu ke konferen yang UTTM. Orang nggak mau tuh. Waduh, kalau nggak sedikit dia nggak bisa. 3 ya, Safira ya? Iya, insya Allah, Bapak. 3 deh. Jadi mulai sekarang maksud saya mulai diramu-ramu ya, linearitas permasalahan, teori, metodologi, kemudian hasil pembahasan sampai dengan nanti kesimpulan saran. Iya, Bapak. Sudah dirancang intinya jurnalnya supaya Pak Suparta tinggal ACC jurnal, tinggal masukin submit gitu. Ya, Safira ya. Ya, Pak. Oke, makasih Safira. Lanjut. Terima kasih kembali Pak Taufik. Waktu kembalikan. Udah Mas Sofit? Udah. Udah, alhamdulillah. Wah, banyak Mas Sofit, tapi nanti ada beberapa saya catat ya. Nanti sisanya mungkin Mas Sofit tambahkan juga di catatan saya ini. Saya catat juga Mas Sofit. Nanti BAP ini saya kirim ke semua penguji sama Safira. Kalau Mas Sofit masih kurang silakan diketik juga. Oke, berikutnya kepada Mbak Vina, silakan. Oke, terima kasih Pak Suparta, Pak Taufik. Kayaknya saya bingung nih, Safira sudah dilahap semua sama Pak Taufik karena dia mau melahap asinan Betawi besok. Tapi saya tinggal nambahin aja kali ya, Safira ya. Di sini kan Safira katanya tadi dari lanjutan dari pertanyaan Pak Taufik itu kan ada Safira hanya memilih komite audit aja faktor GCG. Nah, kenapa itu? Apakah memang itu salah satu paling berperan dari beberapa faktor yang di GCG atau gimana? Iya, Bu. Iya. Dari jurnal yang beberapa saya baca, kalau GCG-nya dimasukin semua tuh, yang lain hasilnya nggak terlalu itu Bu, nggak terlalu berpengaruh sama si cheer-nya ini. Sedangkan si komite audit kan dia langsung berperan buat si. Jadi ada penelitian yang mendukung kalau ada pengaruhnya komite audit sama CR ini. Iya. Ada ya? Ada beberapa ya? Oke. Ada beberapa. Setuju. Nah, terus kemudian lanjutan lagi dari Pak Taufik juga, tadi timeless-nya itu kita pakai bukan yang OJK atau Bapak PAM ya? Iya. Bukan ya? Nah, itu nanti untuk ini aja, walaupun belum selesai skripsinya itu tambahkan ke saran. Bisa masuk pakai penelitian yang dengan menggunakan kriteria dari OJK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentang yang barusan terakhir ini yang Pak Taufik, saya juga masih bingung, ini kan pakai dummy ya Safira kan 1-0, oke. 1-0. Nah, kemudian Safira bikin indeks gitu. Nah, gimana cara ngindeksnya? Coba kita lihat ke operasionalisasi yang metodologi itu yang di bawah kan ada. Nah, itu kan indeks. Kalau indeks itu kan ada 10 kriteria yang dihitungkan 1. Kalau ada dikasih 1. Kalau dari saya yang tanggapan saya baca dari bab 1 sampai bab 3-nya Safira, jadi kan ada 10 indeks nih. Nah, dari 10 itu kalau ada 1, ada lagi 2, kan gitu kan, 1 kasih 1, jadi jumlahnya 2. Jadi kalau total itu kan 10 baru indeksnya kamu bisa hitung di sini gitu kan. Berarti kalau seperti itu Safira tidak menggunakan dummy, pakai indeks. Ya enggak? Ya kan? Sehingga kalau Safira bilang di awal dummy tadi pakai logit kata Pak Suparta itu. Ya kan? Berarti kalau gitu Safira harus nelaah nyari kutu 10. Ya, 10 poin yang ada di dalam internet banking ini. Nah, itu. Jadi kejawab itu pertanyaan Pak Taufik, bukan cuman laporan keuangan aja Pak Taufik, 10 Pak, bayangkan. 10 kali sekian. Aduh, sabar ya nak. Bisa bilang ini indeks 1 kalau indeks 1 indeks.
Pokoknya 2 ya, indeks 2 lah minimal. Oke, jadi gitu ya Safira ya. Iya, Jadi Ibu. di sini pakai indeks nih, jelas pakai indeks sehingga dengan indeks ini Safira kita pakai persamaan regresi. Iya. Ya. Jadi dummy yang di atas tadi itu bukan dummy sebenarnya. Safira hanya memberikan poin untuk memperoleh indeks gitu ya. Jadi kalau ada 1, kalau nggak ada 0, kalau ada 1, kalau nggak ada 0, jadi dijumlahin itu gitu. Jadi bukan dummy ya. Itu maksudnya. Jadi itu nanti diperbaiki yang di bab 1-nya. Itu tadi saya baca. Ya, jadi udah jelas Pak Taufik ya. Kita pakai indeks, makanya kita pakai regresi karena Pak Safira takut logit. Padahal lebih sulit loh ini. Kalau Pak Taufik kan cuma 1. Untuk laporan keuangan aja ini 10 Pak, bayangkan. Semangat Safira. Kayaknya harus Pak Taufik traktir asinan ini Pak Safira. Oke, kemudian ini lagi. Karena jangka waktunya saya lihat kan 2017 sampai 2021 nih. Nah, masanya itu kan kita ada melewati, berarti sekarang kan kita masih pandemi nih, 2 tahun 2020-2021. Mungkin nggak kalau kita bedakan? Ya, karena di sini kan ada ROA, ada leverage ya. Nah, itu kan banyak sebagian besar berpengaruh. Lebih-lebih ini kan real estate ya. Real estate kan dampaknya terhadap pembelian rumah itu kan orang jangankan mikir rumah, investasi rumah sekarang yang ada mau jual kan. Jadi ada anggapan orang kalau masa pandemi sekarang harga rumah tuh turun, tapi nyatanya enggak juga Pak Taufik. harga komplek itu naik terus. Nah, seperti itu Safira. Jadi mungkin nggak kalau kita bedakan ini periodenya, ya periode selama pandemi dan periode pandemi gitu ya, seperti itu. Itu saran saja kalau memungkinkan ya. Kalau misal dilihat hasil regres yang 5 tahun dengan memasukkan 5 periode tanpa membedakannya ini, banyak yang tidak signifikan atau tidak sesuai dengan penelitian terdahulu. Mungkin kamu bisa break gitu ya, saran saja. Tapi kalau masih ada waktu, ya tergantung Pak Sparta nantinya. Oke, itu yang keberapa itu ya? Kedua apa ketiga ya? Oke, ketiga ya kayaknya. Oke, terus kalau profitabilitas itu pakai rumus ya, rumus yang ada itu. Nah, kebiasaan mahasiswa itu kadang-kadang dia langsung pakai yang ROA yang ada di laporan keuangan. Nah, nanti Safira harus lihat dulu nih, ya. ROA yang ada di laporan keuangan pakai sesuai dengan rumus yang Safira tampilkan tadi atau tidak. Nanti kan jadi angkanya nggak sama persis gitu. Kalau mau gampangnya kan memang kita lihat dari ROA laporan keuangan seperti itu. Oke, kemudian dari sampelnya ini 80 perusahaan. Iya, sekitar 80 perusahaan. Nah, gimana misalnya kalau nggak ada semua tuh? Apakah dikeluarkan dari sampel apa gimana? Kan yang kriteria indeksnya ini yang ketepatan waktu CIR-nya nih. Kalau menurut yang proposis sampling kan ada website yang nggak bisa diakses, Bu. Mau nggak mau dikeluarin, Bu. Ya nggak? Ya, itu kalau website-nya bisa diakses nih. Bisa masuk ya website-nya ya. Nah, kemudian dari 0 sampai 10 tuh 0 semua. Dikeluarin. 0, apa dikeluarin? Kan indeks bisa dihitung nggak nih? Total indeksnya kan 1 dibagi bilangan, 0 dibagi bilangan bisa nggak? 0 bagi bilangan 1, 0 ya? Bisa sih berarti nanti. Nah, itu dipikirkan ya kayaknya 1 dibagi. Soalnya kan rumusnya ada nih. Total TCR setiap perusahaan indeks dibagi total indeks TCR maksimum. Nah, ini dapatnya dari mana ini? Ada di jurnal sebelumnya, Bu. Nah, iya maksud saya yang menurut Safira gimana? Iya, Bu, baik nanti saya. Udah dibaca belum? Sudah. Sudah. Nah, coba ceritain sedikit aja. Dapat indeksnya TCR.
indeks CR. Jadi kalau misalkan si Iwan Farhanya itu pakai indeks DCIR, nah itu dari total poolnya itu dia dihitung satu-satu terus dipresentasi gitu buat dapat variabel dependen. Jadi di sini nanti kan total TCR indeks setiap perusahaan berarti dari 0 sampai 10. Misalnya perusahaan X itu tadi yang Pak Taufik bilang itu APL ya. APL itu misalnya 9 dari total indeksnya 10 gitu, 90% gitu jadinya. Iya. Iya, Bu. Seperti itu. Cuman salah satu aja berarti ini. Kalau salah satu berarti 1-0. Gimana nih? Kalau di sini kan dilihat dari measurement-nya kan nilai 1 yang menerapkan salah satu. Nilai 0 tidak ditemukan. Jadi 1-0. Itu tadi yang bikin kita bingung. Nah, sekarang Safira tetapkan aja yang mana yang mau dipakai. Lihat lagi si Kamaludinnya ini. Kalau Safira tetapkan sesuai dengan yang antara pernyataan yang di atas dengan rumusnya ini nggak sinkron gitu. Ya. Jadi kalau yang di atas itu Safira pakai dummy, tapi kalau pakai yang di bawah itu Safira pakai regresi biasa. Itu aja. Ya nanti diskusikan lagi aja sama Mas Parta ya, yang mana yang mau dipakai. Ya sih, kemudian dari 80 itu ukurannya beda-beda apa gimana perusahaannya Safira? Beda-beda, Bu. Ada yang kayak Alam Sutra, terus ada juga yang kecil gitu-gitu. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Jadi ini kita masukkan sebagai variabel independen juga ya, sama leverage. Kemudian tandanya gimana coba? Tanda ini kerangka penelitiannya gimana coba? Tanda persamaan tadi. Nah ini positif semua. Jadi semuanya kalau komite auditnya banyak, berarti variabel independennya tepat waktu gitu ya. Oke, semuanya positif. Ini dilihatnya dari tinjauan teoritis atau dilihat dari yang sana aja? Lihat dari jurnal yang jurnal ya. Oke, dilihat dari jurnal. Oke, sih sepertinya itu aja Pak Parta dari saya. Yang lainnya sih sudah oke. Oke, terima kasih banyak Mbak Pina atas masukannya. Tadi saya lihat mengenai indeks CR juga ditanya oleh Pak Taufik bagaimana kalau ukurannya. Tapi tadi kan saya kira mengatakan pakai dummy, tapi terakhir pakai indeks lagi. Kira harus konsisten ya nanti tetap ke situ pakai indeks. Biar nggak salah persepsi pembacanya nanti. Iya, Pak. Balik gitu. Dan yang beberapa di Mbak Vina itu mengenai itu konfirmasi ya bagi Mbak Vina. Nanti konsultasi lagi ya. Jadi Mbak Safira segera diperbaiki ya. Iya, Pak. Langsung konfirmasi kepada Pak Taufik sama Mbak Vina. Jangan tunggu pas mau ujian sidang baru menemui Pak Taufik sama Mbak Vina. Iya, Pak. Harusnya dalam minggu depan itu harus segera menghubungi Mbak Vina sama Taufik ya untuk ekspedisi itu. Ini banyak mahasiswa begitu mau sidang skripsi baru nemui dosen-dosen yang memberikan masukan terhadap sempronya, jadi udah lupa dosennya ya. Itu secara saya. Oke, untuk itu kepada Pak Taufik, Pak Dr. Taufik sama Mbak Vina, terima kasih atas masukannya yang sangat baik ya. Misalnya ini akan membuat proposal saudari Safira ya. Dan untuk acara selanjutnya kita ketemu di pagi sore besok jam 11 ya. Pak Taufik sama Mbak Vina. Ya, jam 11 ya. Di pagi sore atau ini pagi malam? Sore pagi tuh, nggak tuh Vina, malam siang mana Vina? Tempat belum ditentukan Pak, lagi nungguin konfirmasi. Tempat belum. Oh iya. Iya tuh jadi warung Sunda aja. Warung Sunda.
Ya ada goreng-gorengannya. Oke, makanya ini Asinan lagi. Betawi, yang lupa asinan Betawi. Iya, Hasil siap. Betawi. Betawi. Oke. Walaupun rumah di Selipi nggak apa-apa ke Rawamangun. Apa-apa bisa Pak. Kami Pak. saya kemarin bawa, Pak Taufik nggak ada. Pas Pak Parta juga Taufik nggak itu akhir-akhir ini sering keliling daerah sih, ke Padang, ke Padang, Pak Taufik. Ya, Waduh, healing Pak Haji, healing. apa tuh? Healing. Itu Safira Healing. ketawa tuh. Refreshing Pak. Udah pressing, oh iya. Sampai ke Padang juga, Devin. Iya. Kembaru, Goes, Pekanbaru. Pak, goes. Nyari sepeda, Goes. biasa. Oh sepeda apa tuh, Pi? Bawa sepeda ke situ. Enggak nyewa di masing-masing kota nyewa. Oh, Oh, nyewa. nyewa. Oh, nyewa, Pikir iya. ini. Kalau di Bandung dipinjemin. Berapa Pak. orang Pak Taufik timnya? Berapa orang pergi? Masing-masing kota kita kan ini punya komunitas ya? apa? Ah. Agama goes gitu ya. Ya. Oh, Ya kagak. udah kalau sampai sana nyamperin yuk goes bareng gitu. Oh gitu, hebat ya. Bagus. Bukan Oh, baru. jadi masing kota hubungin itunya ya, hubungin Iya. goesnya. Ya Oke. bagus lah. Iya. Itu. Ayo olahraga udah biar Iya. ini asam lambungnya turun. Saya tiap pagi jalan kaki Mas Taufik. Jalan, pas Parta Tiap jalan pagi. pagi. Beli 1 jam. sepeda, ayo. Sepeda belum saya coba itu. Kalau jalan kaki itu kalau udah Sepeda? capek pulangnya ya Gojek paling enggak. Atau jalan kaki lagi. deket-deket Tapi kalau rumah. sepeda kan Harga kalau sepeda naik, masih mahal nggak pulangnya- sekarang Mas Taufik? Harga Ya? sepeda masih mahal nggak? Apanya? Tergantung Nggak sepedanya, nggak musim Pak. lagi tuh. Karena nggak musim lagi tuh. Sepeda masih mahal nggak harganya? Ini yang nggak terlalu standar 2,5 dapat tuh. 2,5 juta. Polygon United. Serius? Serius kalau untuk apa di lingkungan perumahan udah cukup tuh. Oh, Udah. Polygon berapa? 2,5 juta ya? Ada Polygon United, terus yang ini Poligon, Pak. apa tuh yang merek dari Surabaya itu lupa saya. Ya, Kalau Poligon. United kan di Alam Sutra itu pabriknya. Yang bagus apa? Polygon. Poligon, Pak. Polygon. Poligon, Pak. Polygon belinya di itu Rodaling. Nah, Ya, Rodaling, Pak. Ada diskon, tuh, Pak. Pak. Udah Ya, di itu. internet. Pakai member. Taruh ada Rodaling. Internet. belinya ya? langsung ke tokonya biar lihat barangnya. Oh iya iya. Udah ada Sama di. nanya-nanya, ini kok beda harga dikit kenapa gitu. Oh iya iya. Ini Bintaro ada tuh Rodaling, Pak, sebelahnya. Jadi itu di apa di dekat BSD ada juga Rodaling. Masih ada nggak sekarang ya? jadi nanti minta diukur tinggi badan saya berapa senti. Oh iya. Oh dipesan. Ada Enggak, ukuran kalau ke SML. tokonya Oh itu. tinggi badan berapa senti, nah, terus ukuran saya yang cocok apa S, M atau L gitu. Oh gitu ya. Oh baru Iya, tahu. kalau enggak nanti cepet kram, Pak. Oh Iya, iya iya. nggak cocok. Enggak cocok. Ini saya Pak coba pakai nih. apa? M? Ya, M ya, Pak Taufik? saya itu sesuai berat badan small S. Oh, S. S. Oh berarti saya S juga tuh. Berarti saya S tuh. Mas, suami saya M, Pak. Oh Pak Taufik berat M ya. turun. Itu kan udah Isan kan gede tinggi itu. Anak saya L. Oh, makanya. Oh. Zidan. Makanya 98. Pak S ya, Gitu. Vin. Berat saya turun dari 65 ke 58 sekarang. Udah 58. Iya. Gara-gara Kenapa nggak sekarang? Karena jalan saya lagi ramping. ya, Pak. Karena jalan itu Mas Sofit. Jadi asam urat saya asam urat saya normal. Mantap, Normal mantap. semua sekarang. Iya, iya. Alhamdulillah, ya. Asam urat, gula nggak ada lagi, normal semua. Jantung Oh. normal semua normal. Asam lambung itu ini. Cuma asam lambung aja. Itu Kalau akumulasi kan selama bebas 7 tahun, lagi, Mas Sofit. Pak. Ya. Ini akumulasi selama 7 tahun. Maka begitu selesai asam lambung naik. Kan sekarang udah Selama turun 7 tahun dari itu, pakai 1. selama- Asam selama- sehat. Selama 7 tahun itu ada gejala Mas Sofit. 3 tahun terus sudah terasa. Cuma Saya gula darah waktu jadi waket. apa? Sampai Gula darah. sekarang, Pak. Udah nggak apa-apa. Udah aman. Udah, Oh aman. ya harus rendah. Iya, Enggak saya rendah. dulu saya. Oh, iya, iya. Oleh paket pas Sparta, asam lambung, Pak Taufik gula Lambung. darah. Oh darah. Oh iya. Mudah-mudahan Oh, Pak gitu Erik ya. tidak ada oleh-olehnya. Oh, Pak Erik. Aduh, Pak Erik tapi sebelum Pak Erik lebih parah tuh. Pak Erik lebih parah. Pak Erik sebelum harus paket ini tadi udah darah tinggi. itu olahraga itu harus. Iya. Nggak sempat. Iya Sibuk. rapat melulu. Dapatnya sempat. So untung aja seperti itu. Terus, Alhamdulillah itu selesai. Makanya udah nikmati hidup, Iya makanya. olahraga. Maka Sambil Mas mikirin Sofit Safira bulan lulus Juni, ya. Mas Sofit Juni Ya. tahun 2021 sudah Juni 2021 sudah Ibu ke Bu Titu. Bu itu cari pengganti dong. Maka saya cari pengganti Juni itu.
Oh. Nah, supaya cepat, takutnya berpanjang kan. Saya bikin nemani si Iqbal masuk bulan tinggi kan, Iqbal kan. Iqbal Itu gimana, Iqbal Pak? Jogja mau tes atau mau udah Mau daftar kembali? tes UGM, jadi mandiri. Jadi kan UGM itu ada di IUP. Jakarta. Jakarta udah penuh Mas Sofi, terpaksa ke UGM. Oh, Oh, ya memang dia punya Telat ini ya area daftarnya. tes di Jakarta, Iya, Jakarta udah tapi penuh udah lokasinya. Tinggal lokasi UGM daftarnya Jogja. awal-awal harusnya. Oh, Itu ini PPKM kalau dari jalan darat nggak apa-apa, jalan darat nggak apa-apa PPKM ya. nggak apa-apa. Naik Oh. kereta aja dah. Ini Surabaya, Pak. Saya jalan Lancar. darat. Saya jalan darat tol aja. Naik kereta aja, Bos. Hah? Naik kereta. Kereta di situ susah nanti Mas Sofi. Turun naik di sananya ntar repot, Pak. Enak bawa mobil, Jogja kan Oh, bisa deket. santai aja. Saya berangkat tanggal 23, tesnya kan 25. Berangkat di 3 Oh, subuh, ya, 3 ya. subuh. Terus nyari itu ya kos-kosan ya. Ya udah saya booking hotel, Penginapan, nyari udah bisa booking. penginapan. Udah saya booking masuk penginapannya. Oh, udah. Udah. Apa nggak di rumah Pak Taufik aja, Pak? Pak Taufik rumahnya nggak tahu. Jauh. Yang paling dekat Jauh ini dia. rumah Bu Etika. Tiga nanti Bu malah Tika kawin sama kos-kosan mana nanti. cewek. Cewek, Pak. Iya, kos-kosan cewek. Kos cewek nggak jangan lah. Ya. Nah, itu masuk banget setelah Mas Sofi itu UGM itu kampus 1 itu 2 ada berapa yang Sekarang ini Pak, tertutup 1. Oh, 1 aja ya. Oh, kalau dulu kan ada bis bisa lewat masuk, sekarang nggak boleh. Oh itu. Oh, Kalau mobil pribadi bisa masuk kan? pribadi bisa, asal nunjukin aja nanti apa. Ini Pak mau tes gitu. Oh iya, Orang tua kartunya ya, gitu. kartunya Kalau ya. mahasiswa Oh nggak iya. boleh, sama kayak ITB ya, Pak. ITB kan Oh, gitu iya, juga. iya. Ya, ITB. Saya kemarin Masih lebaran iya. saya sepedaan di situ nggak boleh masuk. Pak nggak boleh Oh masuk, iya. Pak. Oh. Di kampus. Di UGM. kampus. Ya. Enggak, Iya, Mas Sofi Di kampus kasih Unan tahu. juga nggak boleh kemarin waktu pulang saya, Pak. Nggak boleh. Mas Sofi nggak kasih kartu alumni UGM. Kartu Iya, nggak boleh. Nggak bisa, boleh. Pak. Kan libur. Nggak boleh libur, Oh. Pak. Gitu. Libur nggak Oh, boleh iya. masuk kampus. Nggak boleh. Oh, iyalah. Tutup. Ya Mas Sofi, sampai ketemu besok ya jam 11 Besok Ya, ya. insya Allah. Mudah-mudahan Iqbal lancar, Pak Ji. Ya, doain Yes. Mas Sofi, Mbak Vina ya doain ya. Cita-cita, amin. ayo. Iya.